Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang proposal. Nah, kalian sudah tahu bukan apa itu proposal? Betul. Nah, proposal ini biasanya kita gunakan bagi beberapa anak-anak yang aktif dalam organisasi intrasekolah atau biasa disebut sebagai OSIS. Pasti sering mengajukan proposal kan di dalam sekolahnya. Nah, untuk proposal sendiri ini tidak hanya teman-teman dari OSIS saja, tetapi kita semua yang ada di kelas 11 ini wajib memahami dan nantinya juga harus bisa mempraktikkan apa itu proposal. Di dalam materi mempersiapkan proposal ini ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah nanti kita bisa tahu ada informasi penting apa yang ada di dalam proposal kegiatan atau penelitian. Nah, ini kita harus bisa membedakan keduanya. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa menyajikan informasi di dalam proposal. Nah, kalau kalian pernah mengajukan proposal sponsor lalu gagal, berarti kamu gagal menyajikan informasi dalam proposal. Nanti akan kita pelajari. Yang berikutnya adalah menganalisis isi, sistematika dan kebahasaan proposal. Ini juga penting ya, ketika kita sudah mengetahui ada proposal, kita harus bisa menganalisis isinya apa, sistematikanya seperti apa, dan unsur kebahasaan di dalamnya juga bagaimana. Dan yang terakhir, nanti kita harus bisa dituntut untuk bisa menyusun proposal karya ilmiah. Nah, ini juga penting bagi kita. Selain adanya proposal yang bersifat kegiatan, ada juga proposal yang bersifat ilmiah. Artinya di dalam proposal ilmiah ini adalah kita nantinya bisa membuat sebuah penelitian atau percobaan atau hasil pengamatan dan sebagainya. Oke, informasi penting dalam proposal kegiatan atau proposal penelitian ini harus disamaratakan terlebih dahulu untuk di awal-awal, karena kita harus tahu dulu apa itu definisi proposal atau pengertian proposal. Lalu yang berikutnya nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis proposal. Dan yang terakhir kita harus tahu strukturnya apa saja yang ada di dalam proposal. Nah, secara definisi sendiri, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Sekali lagi, ini teman-teman yang sering kali berorganisasi pasti tahu bahwa proposal yaitu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, baik itu yang bersifat kegiatan maupun nantinya proposal yang bersifat penelitian atau yang ilmiah. Jenis-jenisnya proposal itu sebetulnya banyak. Nah, tetapi ini saya bedakan menjadi beberapa hal, yaitu proposal yang dispesifikasikan menjadi proposal berdasarkan bentuk dan proposal yang berdasarkan tujuan penulis. Untuk proposal yang berdasarkan bentuk, ya bentuknya pasti berbentuk formal, non formal maupun semi formal. Untuk proposal yang berdasarkan tujuan penulis, tentu di dalamnya ada proposal yang digunakan untuk riset atau penelitian, proposal yang digunakan untuk acara, kerjasama, permohonan dana, kerja praktik dan usaha. Nah, ini yang sering dilakukan nih oleh anak-anak kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 karena menggalang dana untuk kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Oke, nah ini kita juga harus tahu struktur apa saja yang terkandung di dalam proposal. Sebetulnya secara garis besar kalau kita amati ini dua-duanya hampir sama antara proposal kegiatan dengan proposal penelitian. Yang membedakan adalah ada beberapa hal yang sangat spesifik di dalam proposal penelitian, karena ini adalah bertujuannya sangat mendalam, bukan hanya kegiatan semata, tetapi ada hal yang diteliti, hal yang diuji coba, hal yang diamati dan sejenisnya. Sehingga proposal kegiatan secara struktur mungkin sederhana, sama halnya ketika kalian mengajukan penggalangan dana di sponsor atau mengajukan dana
di sekolah dan sejenisnya untuk kegiatan sekolah. Tapi proposal penelitian sangat spesifik, sangat penting, dan ini nantinya juga pasti berkelanjutan, tidak hanya masalah uang tentunya kan, seperti itu. Oke, itu saja yang harus kita pelajari pada kegiatan kali ini ya. Setidaknya kita sudah tahu apa saja pengertian dari proposal, lalu apa jenis-jenis proposal yang harus kita ketahui, dan yang terakhir struktur yang ada di dalam proposal, baik itu proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan jangan lupa untuk tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.